Selamat siang. Terima kasih sudah datang pada sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kamu merasa nyaman berbagi hal-hal pribadi di ruangan ini. Semua yang kamu sampaikan bersifat rahasia ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tapi sebelum itu, bisa perkenalkan terlebih dahulu untuk kakak siapa? Sebelumnya selamat siang, perkenalkan saya Cassandra, biasa dipanggil Casey. Oke. Untuk perasaan saya hari ini jujur agak capek sih kak, karena akhir-akhir ini tuh kayak tenaga dan semangat saya tuh udah mulai habis gitu. Baik, terima kasih sudah berani jujur. Saya menghargai keberanianmu datang ke sini untuk mencari bantuan. Bisa kamu ceritakan sedikit apa yang membuat kamu merasa capek belakangan ini? Ya salah satunya skripsi sih kak, kayak tiap hari tuh mikirin itu terus, tapi di skripsi sendiri kayak nggak ada kemajuan, ngerjain sedikit aja kayak udah ngerasa stuck gitu. Jadi kamu merasa kewalahan ya dan sulit untuk melanjutkan skripsi. Itu pasti terasa berat. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kamu merasa seperti ini ya? Mungkin dari September, awal September sih kak, jadi kayaknya 2 bulanan. Awalnya sih semangat, tapi makin lama malah makin kayak nggak punya tenaga aja. Baik, saya dengar kamu sempat semangat di awal ya, tapi belakangan motivasimu itu semakin menurun. Itu termasuk dari tanda-tanda yang cukup khas dari burnout itu sendiri. Kita akan coba memahami penyebab dan mencari cara untuk mengatasi bersama ya. Kalau kamu boleh menggambarkan perasaanmu sekarang nih dengan satu kata, apa yang paling menggambarkan kondisi kamu saat ini? Mungkin kosong aja sih kak, kayak aku jalan aja gitu, tapi nggak tahu mau kemana, nggak tahu arahnya gitu. Kosong ya, jadi bukan cuma capek fisik ya, tapi juga emosional. Bisa kamu ceritakan lebih jauh maksud dari kosong sendiri itu seperti apa sih? Ya kayak tiap hari aku bangun terus buka laptop niatnya mau ngerjain skripsi, tapi ujung-ujungnya juga cuma bengong. Kadang buka dokumen baca dikit terus malah jadinya buka YouTube atau TikTok atau Instagram gitu, kayak otakku gak mau kerja aja sih kak. Jadi ada keinginan untuk produktif ya, tapi tubuh dan pikiran itu jadinya seolah nggak sinkron gitu kan. Iya banget, aku tuh ngerasa bersalah tiap kali nggak ngerjain, tapi pas mulai ngerjain juga nggak bisa fokus. Itu perasaan yang cukup umum sih pada kondisi burnout ini sendiri. Di satu sisi kamu ingin menyelesaikan tanggung jawab, tapi di sisi lain juga energi dan motivasi itu terasa udah habis duluan gitu. Kalau boleh tahu, kapan kamu mulai ngerasa kayak gini? Mungkin sekitar 2 bulan terakhir kak, awalnya masih bisa semangat kerjain, tapi lama-lama kayak makin berat aja. Eh, emang apa sih yang terjadi pada 2 bulan lalu? Ada sesuatu yang memicu perubahan nggak? Waktu itu dosen pembimbingku sempat komentar sih kak terkait skripsi saya, revian saya gitu. Katanya tulisan saya tuh masih mentah gitu, kayak masih ngambang gitu, masih menerka-nerka, nggak nggak bisa layak untuk dilanjut. Dari situ tuh aku langsung kayak drop gitu. Itu pasti sakit banget ya, dapat kritikan dari pembimbing dengan bahasa yang sangat pedas, bisa menurunkan kepercayaan diri kan. Apa yang kamu rasain pada saat itu? Ya, aku ngerasa kayak nggak cukup pintar kak, kayak ya udah semua kerja kerasku nggak ada hasilnya. Terus aku mulai bandingin diri aku sama teman-teman yang udah pada sidang gitu, jadi ya makin stres. Jadi kayak muncul adanya perasaan minder dan merasa tidak sebanding dengan orang lain ya. Iya kak, kayak aku yang paling tertinggal gitu, padahal dulu aku termasuk yang rajin banget gitu.
Tapi sekarang udah malah jadi yang paling terakhir. Perasaan tertinggal itu memang bisa sangat besar. Apalagi kalau kamu sendiri punya ekspektasi tinggi terhadap diri kamu sendiri. Kalau kamu memikirkan teman-teman yang sudah lulus, apa yang biasanya muncul di pikiranmu sih? Aku mikir kenapa mereka bisa ya secara aku enggak, apa aku terlalu bodoh atau karena males aja gitu. Itu pertanyaan cukup keras terhadap diri sendiri sih. Kalau saya boleh tanya, menurut kamu apakah kamu sendiri ini benar-benar malas? Enggak juga sih kak, aku masih berusaha kok. Cuma tiap kali mulai itu tuh kayak ada yang nahan gitu. Nah, itu menarik. Bisa jadi bukan malas, tapi kamu mengalami kelelahan mental yang membuat otakmu menolak aktivitas yang menuntut energi tinggi seperti menulis skripsi. Kamu sempat menyebut bahwa kamu sendiri tuh merasa kosong. Selain itu, ada perasaan lain nggak yang muncul? Misalnya kayak sedih atau marah, bahkan bisa sempat kecewa gitu. Ada sih kayak kecewa aja sama diri sendiri terutama. Aku ngerasa aku harusnya tuh bisa lebih baik, tapi ya gitu, nggak bisa ngelakuin apa-apa, kadang sampai nangis sendiri. Ya, saya bisa merasakan begitu berat untuk kamu. Kamu menaruh harapan besar pada diri kamu sendiri, tapi ketika kenyataannya nggak sesuai, malah muncul rasa kecewa dan putus asa kan. Iya kak, kadang aku juga ngerasa kayak buat apa sih aku ngerjain ini semua, aku ngerasa nggak ada yang ngerti juga gitu. Itu perasaan yang sangat valid. Banyak kok mahasiswa akhir merasa sendiri di fase ini. Kamu merasa seperti tidak ada yang memahami perjuanganmu gitu kan? Iya kak, soalnya kalau cerita ke teman mereka juga sibuk skripsi, kerja juga. Kalau ke keluarga malah dibilang ya udah kerjain aja kok dibikinin terus. Padahal aku tuh bukan nggak mau tapi ya capek aja. Oke, saya paham. Kadang orang di sekitar kita itu tidak bermaksud jahat, tapi mereka tidak benar-benar tahu betapa sulitnya proses ini. Saat kamu merasa sendirian seperti itu, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mencoba untuk menenangkan diri deh? Biasanya ya aku tidur aja sih kak, kalau nggak maraton drakor seharian biar lupa. Tapi ya habis itu keinget lagi, jadinya nyesek lagi gitu. Hmm. Jadi cara kamu menenangkan diri itu justru sering berujung pada rasa bersalah gitu ya. Iya banget kak, kayak lingkarannya tuh nggak ada ujungnya gitu. Kayak aku capek, istirahat, rasa bersalah, stres lagi, ya udah gitu aja. Ya itu emang pola yang benar-benar umum lah dalam burnout ini sendiri. Kelelahan emosional yang membuat seseorang merasa stuck antara ingin istirahat dan ingin produktif. Kalau boleh saya tanya nih, di antara rasa lelah sendiri, masih ada hal-hal yang membuat kamu merasa sedikit bahagia nggak sih? Kadang kalau ngobrol sama temen yang sama-sama belum lulus, aku ngerasa agak tenang sih, kayak ada temennya gitu. Oke, itu bagus. Dukungan sosial kecil seperti itu memang bisa sangat membantu. Mungkin nanti kita bisa eksplor bagaimana kamu bisa membangun lebih banyak momen seperti itu, karena koneksi dengan orang lain bisa jadi sumber energi positif buat diri kamu sendiri. Iya kak, aku pengen bisa kayak dulu lagi, semangat, bisa fokus, gak nggak stres. Ya, itu keinginan yang sangat bagus. Kita akan berproses ke arah sana nantinya. Tapi sebelum lanjut ke sana, saya ingin memastikan dulu nih satu hal dari semua cerita yang sudah kamu ceritakan pada hari ini. Seberapa berat kamu menilai kondisimu sekarang sih? Misalnya dari skala 1 sampai 10 nih, dimana 1 artinya ringan dan 10 artinya sangat berat. Mungkin 8 kak. Waduh, cukup berat ya. Oke, terima kasih sudah jujur. Nanti kita akan coba menurunkannya sedikit demi sedikit, bukan langsung sempurna ya. Yang penting kamu nggak menghadapi ini tuh sendirian lagi.
Iya kak, makasih. Rasanya baru kali ini aku bisa cerita panjang kayak gini. Biasanya cuma aku simpen sendiri gitu. Ya, saya senang kamu merasa cukup aman untuk bercerita di sini. Itu langkah awal yang besar. Kita akan pelan-pelan bantu kamu keluar dari perasaan kosong dan kelelahan ini ya. Ya badan langsung berat kak. Kadang pengen tidur terus. Ya nggak mikirin apa-apa gitu. Ya, itu memang respon tubuh terhadap stres sih memang. Kita akan belajar mengenali tanda-tanda seperti itu supaya kamu bisa menanganinya dengan lebih sehat nantinya ya. Tadi kamu bilang kan sering berpikir aku gagal. Coba kita lihat lebih dalam, menurut kamu apa benar kamu gagal? Ya nggak sepenuhnya sih. Tapi aku ngerasa tertinggal aja dari yang lain. Oke, jadi sebenarnya kamu belum gagal, hanya belum mencapai target yang kamu inginkan. Kalimat itu tuh punya makna berbeda kan? Iya juga sih. Kalau dibilang belum tuh rasanya emang masih ada kesempatan. Tepat sekali. Dalam sesi kali ini kita akan belajar mengganti pikiran yang tidak membantu menjadi pikiran yang lebih realistis dan positif. Daripada aku gagal, kamu bisa mengganti dengan aku sedang berproses meskipun lebih lambat dari orang lain. Kedengarannya lebih ringan sih kak. Betul, pikiran positif seperti itu bisa membantu menurunkan tekanan emosional. Sekarang, apa kamu bisa menyebutkan 3 hal kecil yang sudah kamu capai selama skripsi ini? Aku udah ngerjain latar belakang, terus sekarang udah mulai nulis bab metode sih. Terus kemarin juga habis bimbingan sama ada spam gitu sih. Oke. Di dalam hal kecil yang kamu lakukan itu, apakah ada yang lebih berat? Sejauh ini nggak ada sih kak yang berat ya, cuman terkait uh, proses bimbingan aja yang jarang dilakukan karena dosennya sibuk gitu. Oke, biasa itu tuh suatu bentuk dari kemajuan nyata ya. Kadang kita sendiri tuh lupa menghargai langkah kecil karena fokusnya terlalu besar pada hasil akhir. Sekarang kita bahas cara mengelola stres dan strategi ya. Ketika kamu merasa lelah atau kehilangan motivasi, biasanya apa yang akan kamu lakukan? Ya sama halnya tadi ya, biasanya cuman maraton drakor aja sih kak. Kalau enggak ya scroll TikTok seharian. Tapi ya jadinya kebablasan. Oh gitu. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi mungkin kita bisa cari cara yang lebih menyehatkan kali ya. Misalnya latihan pernafasan, journaling, atau jalan pagi singkat. Kamu pernah coba nggak sih salah satu atau salah dua di antara mereka gitu? Pernah sih kak journaling, tapi ya nggak rutin dan nggak banyak juga. Oh gitu. Tapi kalau untuk jalan pagi sendiri, apakah udah pernah dilakukan nih sebelumnya? Ya pernah, kalau nggak males aja sih kak. Tapi kebanyakan sih jarang ya. Oke. Tapi apakah itu tuh jadi jauh lebih plongkah untuk melaksanakan kegiatan yang sehat seperti ini? Biasa aja sih kak, sama aja gitu. Nggak ada perubahan. Oke, kalau gitu saya ingin mengajakmu latihan singkat. Tarik nafas perlahan lewat hidung, tahan 2 detik. Oke, lalu hembuskan lewat mulut. Rasakan bagaimana tubuhmu sedikit lebih rileks. Latihan sederhana ini bisa kamu lakukan sendiri saat merasa tegang ya. Iya kak, enak juga ya. Jadi agak tenang gitu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mereset tubuhmu dari stres. Selain itu, coba atur waktu kerja dan istirahat menggunakan metode yang namanya ini
belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Jadi balance dalam waktu istirahat dan belajarnya itu sudah tertata seperti itu. Oke, aku bisa coba itu kak. Kadang aku emang suka maksa diri kelamaan ngerjain skripsi, tapi malah nggak fokus gitu. Tetap ingat ya, produktivitas bukan soal durasi, tapi kualitas fokus. Oke, dari sesi kita hari ini, apa sih hal yang paling kamu sadari tentang diri kamu sendiri? Kayaknya aku tuh terlalu keras sama diri sendiri kak. Aku sering nyalahin diri setiap revisi ditolak atau nggak sesuai harapanku gitu. Padahal kalau dipikir aku udah berusaha banget, tapi ya gitu masih aja ngerasa kurang. Merasa kurangnya itu dalam hal apa biasanya ya? Ya terkait ngerjain aja sih kak, ngerjain skripsinya itu kalau misalkan revisi ditolak. Oke, itu nggak apa-apa. Yang penting refleksi yang sangat baik ya. Menyadari bahwa kamu sendiri terlalu menekan diri itu adalah langkah besar untuk mulai sembuh dari burnout. Kamu sudah berjuang keras dan itu pantas untuk dihargai. Kadang kita lupa bahwa proses juga perlu dihormati, bukan hanya hasilnya. Iya kak, selama ini aku ngerasa kalau belum selesai berarti aku gagal. Tapi setelah ngobrol ini aku sadar ternyata aku cuma lagi butuh istirahat aja dan waktu buat relax. Aku nggak harus terus produktif tiap saat. Benar sekali, istirahat bukan berarti menyerah ya, tapi bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Tapi ingat juga jangan terlalu istirahat lama-lama ya, tetap dikerjakan apa yang memang seharusnya dikerjakan. Perlahan aja, tidak perlu memaksa diri gitu, oke? Jadi kayak kamu harus mengerti limit kamu itu sampai mana gitu. Dan saya senang sekali sih mendengar kamu bisa menyadari hal itu. Kalau kamu boleh menilai dari 1 sampai 10, seberapa lega perasaanmu setelah sesi ini deh? Mungkin 8 sih kak, masih ada rasa takut kalau nanti skripsi nggak kelar juga. Tapi sekarang aku ngerasa lebih tenang, kayak bebannya agak berkurang. Bagus, bagus, keren banget. Perubahan kecil dalam perasaan itu tuh menandakan kamu mulai menata pikiranmu dengan lebih sehat. Nah, untuk pertemuan berikutnya, saya ingin mengajak kamu membahas bagaimana cara mempertahankan motivasi dan membuat jadwal skripsi yang realistis tanpa menekankan diri sendiri secara berlebihan ya. Kita juga bisa lanjutkan latihan mindfulness yang tadi kamu minati supaya stres bisa lebih terkontrol. Bagaimana menurutmu? Wah, boleh banget kak. Aku pengen banget bisa ngerjain skripsi tanpa overthinking lagi. Dan aku juga pengen belajar cara supaya nggak gampang drop tiap kali kritik sama dosen. Oke. Itu niat yang sangat baik ya. Dalam sesi selanjutnya, kita akan bahas cara menghadapi kritik dengan lebih tenang, serta menyusun strategi agar kamu tetap punya waktu untuk diri kamu sendiri gitu. Dan jangan lupa, mulai malam ini, coba deh lakukan untuk menulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari, sekecil apapun itu. Bisa tentang dirimu, keluarga, atau hal-hal sederhana mungkin. Jadi kegiatan ini tuh bisa membantu pikiranmu sendiri untuk lebih fokus pada hal-hal positif. Oke kak, kayaknya aku bisa mulai dari situ. Aku jarang banget mikirin hal yang aku syukuri. Biasanya cuma fokus ke salah satu aja. Gak apa-apa, itu wajar. Yang penting sekarang kamu mau mencoba. Saya percaya kamu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Langkah demi langkah, kamu tidak harus sempurna. Cukup terus bergerak dan cara yang baik untuk dirimu sendiri. Makasih banyak kak, serius deh. Aku ngerasa lebih ringan sekarang. Biasanya setiap ngomongin skripsi tuh langsung panik gitu. Tapi sekarang kayak ada harapan lagi deh. Oke, saya
ikut senang banget mendengarnya. Kamu tidak sendirian dalam proses ini dan kamu sudah memulai langkah penting dengan datang dan terbuka hari ini. Ingat ya, proses sekecil apapun tetap berarti. Saya harap minggu ini kamu bisa fokus untuk beristirahat cukup, melakukan hal yang kamu sukai, dan perlahan mulai menjalankan rencana kecil yang kita buat tadi ya. Oke kak, aku bakal coba deh. Aku pengen mulai pelan-pelan tapi pasti. Dan mungkin aku juga mau coba latihan nafas yang kakak ajarin tadi, biar nggak panik kalau mulai ngerasa cemas. Benar, cukup 2 detik aja kok, nggak usah lama-lama. Tapi bisa dilakukan mungkin untuk jika merasakan pernafasan yang lebih berat, bisa menggunakan di 7 detik untuk menahan nafas itu sendiri sampai menghembuskan dengan lega gitu ya. Ya itu keputusan yang sangat bijak sih. Latihan nafas dan self care itu bisa jadi fondasi diri kamu untuk menjaga kesehatan mental kamu. Dan ingat, kalau nanti ada hari yang terasa berat lagi, itu nggak apa-apa, itu bagian dari proses, bukan berarti kamu tuh gagal, apa-apa yang dipikir gagal, kayak nggak semua itu yang kamu pikirkan itu pasti gagal ya, pasti itu namanya pelajaran sih. Jadi apa yang kamu mulai itu pasti nanti bakal ada pelajarannya yang dimana kamu bisa jauh lebih baik lagi ke depannya dengan pelajaran yang sebelumnya udah kamu terima gitu. Iya kak, makasih udah bilang gitu. Kadang aku lupa kalau boleh capek. Sekarang aku jadi ngerasa lebih bisa menerima diri sendiri. Ya itu hal yang luar biasa, Casey. Kamu sudah mengambil langkah besar hari ini. Terima kasih sudah berani terbuka dan jujur tentang perasaanmu. Kita akan lanjutkan perjalanan ini bersama-sama di sesi berikutnya ya. Siap kak, terima kasih banyak ya. Aku jadi semangat lagi nih buat bisa nyelesain skripsi aku. Rasanya kayak punya energi baru dan jadi ada motivasi lah untuk cepet-cepet wisuda dan bagaimana caranya biar selesai skripsi aku di semester ini. Oke, saya jadi ikut senang gitu mendengarnya. Ya, semoga semua yang kamu lakukan ke depannya itu lancar ya, apapun itu. Mungkin ya nanti di saat langkah pertama yang kamu lakukan lagi mungkin ada daunnya lagi, tapi yang penting kamu tetap semangat buat menjalankan ini. Namun begitu ya, jangan pernah merasa diri kamu gagal atau merasa diri kamu itu sendirian lagi, karena itu tuh adalah salah satu hal yang cukup sekali buruk untuk mentalmu sendiri. Jadi dengan kamu melakukan hal-hal positif, kamu bisa membuang hal-hal negatif itu, hal-hal yang gak penting, yang gak perlu dipikirin. Itu akan menjadikan diri kamu itu menjadi person yang positif gitu. Gak hanya gak hanya diri kamu yang merasa gagal, tapi nanti kamu pasti akan merasakan hal itu menjadi lebih positif lagi untuk kedepannya. Begitu sih. Jadi jaga dirimu baik-baik dan terus beri ruang untuk istirahat ya. Jangan pernah pressure diri sendiri untuk terus untuk terus melakukan aku harus kayak gini, nanti aku ketinggalan kayak gini-gini, tapi ujung-ujungnya nantinya nggak jalan gitu. Jadi harus balance ya, seperti yang saya katakan tadi, 5%-nya istirahat dan 25%-nya kita mengerjakan tugas, seperti itu. Oke?
Oke kak, sebelumnya aku mau terima kasih banyak karena kakak udah mau juga meluangkan waktunya buat aku, buat mendengarkan cerita dan keluh kesah aku hari ini. Ya pokoknya terima kasih banyak karena aku sendiri juga nggak tahu, bingung mau cerita ke siapa lagi. Iya, Ya tidak intinya apa-apa. terima kasih banyak ya kak atas Iya. waktunya. Baik, baik sama-sama untuk saudara